Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan trader semuanya. Seperti biasa, hari Senin, hari penuh semangat, I love Monday. Kami dari Amarket kembali lagi memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Kami ingin supaya rekan trader memiliki sedikit gambaran sebelum terjun dalam dunia trading. Kita tahu pergerakan pasar ini sangat cepat, volatilitasnya sangat tinggi. Dunia trading juga penuh dengan resiko. Oleh karena itu, trader harus dibekali dengan informasi yang baik dan benar, informasi yang up to date, analisa yang benar-benar sangat luar biasa buat rekan trader. Tapi terakhir rekan trader sendiri yang akan memilih hal tersebut. Tugas kami adalah memberikannya buat rekan trader semuanya. Rekan trader, tanpa buang waktu, mari kita coba lihat aja apa yang terjadi pada pasar. Karena biasanya setiap hari Senin kita akan melihat prediksi yang akan terjadi selama satu minggu ini sebelum nanti kita masuk di analisa teknikal kita pada hari Senin tanggal 11 ini. Oke rekan trader, untuk prediksi selama satu minggu ini yang telah kami buat juga, kami upload di video sebelumnya, kami bisa bilang bahwa untuk Euro USD, bukan Euro USD, indeks dolar Amerika, kami memperkirakan bahwa ada sedikit ganjalan. Untuk Euro USD sedikit mengalami pelemahan, kami memperkirakan dia bisa melemah sampai 97.178. Menurut saya jauh juga, tapi ini adalah perkiraan di tengah. Secara garis besar pun juga tendensi bearish juga masih tetap ada, walaupun masih ada peluang untuk dia kembali lagi naik di posisi 99.010. Dan untuk Euro USD, analisa kami Euro USD ini akan mencoba naik ya, minimal dia akan sampai di posisi 1.17623, maksimalnya itu 1.18026 gitu prediksi kami ya rekan trader. Sedangkan pound sterling masih tetap dalam prediksi, di mana pound sterling ini masih tetap akan mengalami penguatan yang signifikan, dan analisa kami dia akan mencoba naik hingga di 1.35431, walaupun potensi turun pun juga melemah besar, bisa turun sampai di 1.32821. Dan untuk gold analisa kami kami menganalisa bahwa gold ini akan naik, mencoba naik, walaupun dalam persepsi kami bahwa gold pun juga ini punya kemampuan untuk bisa turun keluar dari zona 3.400 seperti yang terjadi sekarang, dan analisa kami bahwa dia bisa melemah hingga 3.337.21. Dan untuk USD Yen Jepang dalam analisa yang coba kami berikan adalah USD Yen Jepang punya peluang untuk turun hingga level terendah di 146.261. Itu adalah analisa yang coba kami berikan untuk rekan trader semuanya. Dan sorry rekan trader, saking semangat sampai saya batuk. Rekan trader, ini adalah analisa yang coba kami berikan buat rekan trader. Dan seperti biasa rekan trader, mohon maaf kalau saking semangatnya saya batuk-batuk pun juga saya upload terus ya, karena video yang saya buat ini biasanya ya saya udah tidak edit lagi, udah langsung naik aja rekan trader. Tapi ya kalau ada batuk atau apa ya saya mohon maaf ya rekan trader ya, karena saking semangatnya. Rekan trader, untuk tema harian kita hari ini adalah saya membicarakan tentang bearish XAU USD di tengah berkurangnya permintaan safe haven. Nah ini dia rekan trader, bearish XAU USD di tengah berkurangnya permintaan safe haven. Kenapa di tengah permintaan safe haven? Karena gini, Donald Trump udah menelpon dan berusaha mengirimkan delegasinya bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membicarakan potensi perdamaian yang harus dilakukan antara dua negara tersebut. Dan situasi yang terjadi mungkin sudah mencapai suatu titik di mana ada sedikit nilai positif di situ. Nah, inilah yang membuat bagaimana pasar bereaksi dan bisa menunda pergerakan yang bisa naik ke depan. Kan trader ya, ini harap diperhatikan. Oleh karena itu, apa yang terjadi sangat wajar, karena di saat ada pergolakan, di saat itulah pasar akan mencari aset safe haven. Itu yang pertama. Yang kedua rekan trader, yang harap diperhatikan oleh rekan trader juga adalah
bagaimana rekan trader pertemuan dagang antara Cina dan Amerika sudah berada sampai di level yang kira-kira kemungkinan besar besok ini ditandatangani atau mungkin ada jeda perdagangan terus, sehingga kita bisa lihat bahwa win-win solution bisa terjadi dalam hal ini. Artinya kalau ini terjadi, setidaknya dia akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Dan inilah yang akan memberikan tekanan terhadap gold, rekan trader. Dan itu terjadi. Di pembukaan hari Senin ini, rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana gold itu bisa turun, rekan trader, sampai di 3.357. Ya, 3.357. Dan kalau saya lihat tidak terlalu kemungkinan dia bisa turun sampai 3.349, rekan trader. Potensi pelemahan itu masih sangat besar. Potensi pelemahan itu masih sangat besar. Akan tetapi yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa menjelang data inflasi, baik itu data inflasi besok ya, indeks harga konsumen dan indeks harga produsen yang akan terjadi pada hari Kamis, ini akan menjadi momen yang krusial bagi pergerakan dolar Amerika dan memberikan suatu pergerakan yang signifikan terhadap emas. Apakah inflasi ini akan sedikit bertambah atau inflasi akan mengalami pelemahan? Apabila inflasi sedikit mengalami penguatan, artinya kemungkinan emas untuk naik agak sedikit mendapatkan jalan. Tapi kalau inflasi melemah, artinya kemungkinan emas ini akan naik lebih tinggi lagi, rekan trader. Ini juga bisa didasarkan bahwa pasar sekarang berkeyakinan bahwa pertemuan FOMC nanti bulan September akan memberikan gambaran bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali. Artinya kalau ini terjadi, emas akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Walaupun ada salah satu pejabat The Fed menyatakan bahwa tidak terkemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga dalam tahun ini sebanyak 3 kali. Dan rencana 2 kali yang dilakukan. Oleh karena itu rekan trader semuanya, secara garis besar, menurut saya, pelemahan yang terjadi pada emas hari ini adalah riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar, seperti kata Bung Karno. Pelemahan yang terjadi adalah hal yang biasa. Emas akan menunggu momen yang pas untuk bisa terbang tinggi kembali lagi ke zona 3.400. Dan dalam pemahaman saya, menjelang data inflasi dikeluarkan adalah wajar apabila emas bisa sedikit terkoreksi. Akan tetapi hati-hati rekan trader, besok data inflasi bisa membuat emas terbang lagi, minimal kembali lagi ke zona 3.400. Oleh karena itu, minggu ini 2 data inflasi yang akan dikeluarkan akan menjadi trigger utama. Dan kita akan lihat pergerakan emas ke depan. Apakah masih tetap di bawah 3.400 atau akan naik kembali lagi ke zona 3.400 dan lebih tinggi lagi menuju 3.400 menuju pertemuan FOMC yang akan dilakukan bulan September nanti. Demikianlah tema harian kita. Kita akan langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal akan masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia agak sedikit pada waktu saat ini agak sedikit mengalami penguatan, rekan trader ya. Analisa saya, menurut saya dia ini akan mencoba naik. Minimal kenaikan dia itu akan sampai di 98.449. Akan tetapi tetap juga diperhatikan bahwa fungsi pelemahan masih tetap besar. Dia bisa kembali turun lagi di zona yang paling rendah, rekan trader. Baru saya ganti ini dulu warna kuning. Nah, kembali lagi ke zona paling rendah di seputaran 98.078. Bagaimana untuk Euro USD? Kita lihat. Untuk Euro USD secara garis besar, kalau rekan trader lihat di sini pergerakan Euro USD walaupun tendensinya bullish, tapi hati-hati untuk dia mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya ya rekan trader, analisa saya
kemungkinan menurut saya dia ini masih tetap punya peluang naik, walaupun peluang jatuh pun juga sangat besar. Dia masih bisa naik, minimal dia bisa sampai di level 1.16970, tapi harap diperhatikan bahwa tendensi bearish masih sangat besar dan membuat dia turun lagi ke posisi yang paling rendah di seputaran 1.16215. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Secara garis besar kita lihat pound sterling ini masih, menurut saya ini koreksi biasa, tapi saya masih bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang untuk naik di posisi yang lebih tinggi. Memang menurut saya sampai di level 1.35068 terlalu tinggi, tapi minimal kalaupun dia jatuh juga, level terendahnya itu di putaran 1.34207. Nah, ini dia adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold, rekan trader? Kita lihat untuk gold secara garis besar, rekan trader, kalau kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada gold saat ini, gold jatuh bebas. Gold jatuh bebas. Analisa saya malahan dia masih bisa jatuh hingga level paling terendah di seputaran 3.347. Akan tetapi hati-hati, serangan mendadak bisa kembali membuat gold ini naik hingga ke level tertingginya di 3.383. Semakin jauh memang rekan trader menurut saya, tapi tetap optimis. Analisa saya, gold masih tetap punya peluang untuk naik kembali lagi di 3.383. Lagi menunggu momen aja rekan trader. Dan rekan trader untuk USD Yen Jepang, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini, walaupun benar dia berada dalam tendensi bearish, tapi hati-hati dia bisa kembali naik lagi. Tendensi bearish yang terjadi hari ini, saya pikir dia ini akan coba jatuh hingga level terendah menurut analisa saya di seputaran 147.274. Tapi hati-hati, peluang untuk naik juga sangat besar, bisa membuat dia kembali naik lagi di posisi yang paling tinggi di seputaran 147.734. Nah, ini di arah pergerakan yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita. Sedangkan untuk kalender ekonomi, secara garis besar saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi hari ini tidak terlalu ada rekan trader. Tidak ada kalender ekonomi besar yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ya. Nanti kalender ekonomi itu akan mulai pada hari Selasa, inflasi. Hari Kamis juga data inflasi, harga produsen. Ini data-data, dan hari Jumat adalah data-data yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan, bacalah artikel punyanya Amarket di Investing dengan judul "Tekanan Bearish Menguat Menjelang Rilis Data Inflasi Amerika Serikat". Jadi harap rekan trader silakan baca. Ini analisa-analisa saya sangat luar biasa, dan kalau saya lihat pun juga, kalau rekan trader lihat analisa yang coba saya buat, memang dia sudah mencapai level sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi ya, toplah analisa yang coba kami berikan buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa, ini adalah rekomendasi, tapi pilihan kembali lagi di tangan rekan trader semua. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.